Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan Buruk Travel. Sebelumnya teman-teman, mari perkenalkan kita dari kelompok 5 kelas Manajemen Bisnis Syariah 2019A, mata kuliah Manajemen Syariah. Terdiri dari yang pertama ada Adi Setiawan, Alvin Fadriansyah, Auliaur Rahman, Asfia Nurofi Nafasa, dan Farida Safia Konaati. Baiklah teman-teman, kita langsung saja memasuki point of discussion-nya. Yang pertama kita akan membahas company introduction atau pengantar perusahaan, visi, misi, perincian pekerjaan, pembagian pekerjaan, departementalisasi, koordinasi, dan monitoring. Yang pertama, mari kita bahas tentang company introduction. Company introduction. Jadi, perkenalkan sebelumnya kita dari perusahaan Buruk Travel. Jadi PT Buruk Travel ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang travel, tour, dan haji dan umroh. Perusahaan ini berfokus untuk memudahkan masyarakat Indonesia yang ingin berpergian ke luar negeri ataupun yang ingin pergi haji dan umroh. Kami memberikan layanan atau jasa travel, tour, haji, dan umroh dari perusahaan kami yaitu Buruk Travel dengan mengutamakan kenyamanan, kemudahan, dan keamanan dalam berpergian. Seiring berjalannya waktu, kami akan terus meningkatkan pelayanan terbaik dari berbagai akses yang kami miliki demi kenyamanan bersama sesuai dengan visi dan misi perusahaan kami. Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas tentang visi. Visi kami yang pertama yaitu setiap orang di Indonesia menggunakan jasa Buruk Travel. Dan yang kedua, menjadi penyedia jasa travel umroh yang berfokus pada pelayanan terhadap pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders. Selanjutnya, yang ketiga, misi. Misi kami adalah yang pertama, memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji dan umroh ke Tanah Suci berdasarkan program dan prosedur dari Buruk Travel. Dan yang kedua, memiliki akses kenyamanan mulai dari pelayanan ketika berpergian dan ketika perpulangan. Dan yang ketiga, penyedia pelayanan yang komplit untuk setiap stakeholders, yaitu ada 3. Yang pertama, pelayanan bagi anak-anak usia di bawah 17 tahun. Yang kedua, pelayanan bagi ibu-ibu hamil. Dan yang ketiga, pelayanan bagi lansia, menyediakan pelayanan terbaik untuk semua kalangan. Selanjutnya yang keempat, kita akan membahas tentang perincian pekerjaan. Perincian pekerjaan, yang pertama itu ada direktur. Direktur berfungsi sebagai pengawas dan penasihat di perusahaan, serta membantu perusahaan dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, ada divisi haji, umroh, dan tur, berfungsi dalam mengatur dan mengolah jamaah yang ingin berangkat haji dan umroh, mulai dari pemberangkatan sampai perpulangan, juga mengatur dan mengelola para konsumen yang ingin melakukan perjalanan wisata maupun ziarah, dan sebagiannya yang berhubungan dengan wisata umum. Yang ketiga ada tiketing dan paspor, berfungsi dalam mengatur dan mengelola konsumen yang ingin memesan pembelian tiket pesawat dan juga bertanggung jawab atas pembuatan paspor bagi para konsumen ataupun jamaah. Yang keempat, rent car dan hotel reservation, yaitu bertanggung jawab atas pelayanan pemesanan rental mobil dan reservasi hotel yang ditawarkan dalam perusahaan. Yang kelima, accounting dan keuangan, berfungsi sebagai pengelola uang dalam perusahaan dari
pengurusan uang tersebut masuk sampai uang tersebut keluar untuk perusahaan. Selanjutnya yang kelima, kita akan bahas tentang pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan terbentuk dari struktur. Yang pertama, struktur Buruk Travel itu terdiri dari direktur, yaitu Adi Setiawan, divisi tur haji dan umroh Leo Rahman, tiketing dan paspor Asfian Nurofi, Rencar dan hotel reservation Alfian Fadriansyah, dan accounting yaitu Farida Syafiyah. Selanjutnya yang keenam yaitu departementalisasi. Departementalisasi dari perusahaan Buruk Travel itu, yang pertama, divisi tur haji dan umroh itu bertanggung jawab dalam pemberangkatan haji, umroh, dan perjalanan wisata maupun ziarah. Tiketing dan paspor yaitu bertanggung jawab dalam pengurusan tiket dan paspor. Rencar dan hotel reservation bertanggung jawab dalam pelayanan rental mobil dan reservasi hotel. Dan accounting bertanggung jawab dalam mengelola keuangan perusahaan. Dan semuanya itu dikoordinir oleh direktur perusahaan. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu kita akan membahas tentang koordinasi. Koordinasi PT Buruk Travel itu setiap divisi bertanggung jawab penuh atas pembagian pekerjaannya, dan ini menjadi pelopor dan pendorong kemajuan perusahaan. Dan yang ke-8 yaitu monitoring. Monitoring dari perusahaan Buruk Travel, bila terjadi penyimpangan, segera memberikan peringatan untuk meluruskan kembali langkah-langkah yang telah ditentukan oleh anggota organisasi agar sesuai dengan apa yang direncanakan. Lembaga harus selalu memonitor dan mengawasi setiap kegiatan atau pelaksanaan program, sehingga masalah-masalah yang dapat mengganggu jalannya roda organisasi dapat sedini mungkin diketahui agar dapat segera diambil langkah-langkah perbaikan untuk mencapai tujuan yang ada. Di samping itu, dengan tindakan-tindakan memonitoring tersebut, lembaga juga dapat segera mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang telah dilanjutkan sesuai dengan program kerja guna kepentingan pengembangan selanjutnya. Mungkin segitu saja video mengenai penjelasan singkat tentang perusahaan Buruk Travel. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.